Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pembelajar, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Lintang, penyuluh pajak Direktorat P2 Humas Kantor Pusat Ditjen Pajak. Dan masih bersama kita narasumber kita Bapak Rahmin Diarto, Widya Iswara Pusdiklat Pajak. Jadi pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas PMK 41 tahun 2023 tentang PPN atas penyerahan agunan yang diambil alih oleh kreditur kepada pembeli agunan. Pada kesempatan sebelumnya kita membahas tentang konsep dasarnya, dan kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan atau FAQ yang sering ditanyakan terkait PMK 41 2023. Masih bersama kita Pak Rahmin. Apa kabar Pak Rahmin? Baik, alhamdulillah sehat Pak Lintang. Alhamdulillah. Jadi kita siap ya melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita membahas tentang konsep dasarnya, sekarang kita membahas beberapa FAQ terkait PMK 41 tahun 2023. Sudah siap ya Pak ya? Langsung kita masuk ke FAQ yang pertama Pak Rahmin. Yaitu terkait kalau kita baca nih Pak Rahmin di pasal 4 ayat 1 PMK 41 tahun 2023 dijelaskan bahwa kreditur yang merupakan PKP ini wajib membuat faktur pajak saat penyerahan BKP berupa agunan. Apakah ini artinya bahwa kreditur berdasarkan PMK 41 ini wajib atau diharuskan menjadi PKP? Atau ketentuan mengenai PKP ini tetap mengikuti ketentuan yang lama atau bagaimana Pak Ramin? Silakan. Baik Pak Lintang, senang sekali saya juga bisa menyapa Sobat Pembelajar semua di Pusdiklat Pajak yang kita banggakan ini ya Pak Lintang ya. Oke, kita akan membahas tentang lanjutan video kita sebelumnya. Jadi memang Pak Lintang, di PMK 41 tahun 2023 ini tidak mewajibkan kreditur yang berada dalam skema ini untuk dikukuhkan sebagai PKP. Ini cukup menarik ya, karena ketentuan mengenai pengukuhan sebagai PKP tetap mengikuti ketentuan umumnya, yaitu yang ada di PMK 197 tahun 2013. Yaitu yang wajib untuk dikukuhkan sebagai PKP apabila yang pertama memiliki omset atau peredaran usaha atas penyerahan BKP dan atau JKP melebihi 4,8 miliar setahun. Atau juga dia atau pengusaha tersebut memiliki omset atau peredaran usaha atas penyerahan BKP dan atau JKP tidak melebihi 4,8 miliar setahun, namun memilih atau menghendaki untuk dikukuhkan sebagai PKP. Nah, apabila krediturnya PKP, Pak Lintang dan Sobat Pembelajar semua, dan kriteria-kriteria yang telah kita bahas sebelumnya itu terpenuhi, maka pengenaan PPN atas penyerahan agunan yang diambil alih oleh kreditur kepada pembeli agunan dilakukan berdasarkan mekanisme yang terdapat dalam PMK 41 tahun 2023, yaitu antara lain PPN-nya dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh krediturnya. Kemudian kreditur memungut PPN dengan besaran tertentu Pak Lintang, yaitu sebesar 1,1% kali harga jual agunannya. Kemudian krediturnya juga wajib untuk membuat faktur pajak, atau dapat juga cukup dengan membuat tagihan yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Bagi kreditur, pajak masukan atas perolehan BKP dan atau JKP sehubungan dengan penyerahan agunan itu tidak dapat dikreditkan. Jadi mohon diperhatikan juga Pak Lintang bahwa bagi pembeli agunan itu sendiri, PPN yang tercantum dalam faktur pajak atau dokumen tertentu yang dipersamakan dengan kedudukannya dengan faktur pajak dapat dikreditkan. Nah, kemudian hal yang penting lagi, apabila krediturnya ternyata bukan PKP, maka ketentuan PPN-nya mengikuti ketentuan umum, yaitu tidak ada PPN yang dipungut. Oke, clear ya Sobat Pembelajar. Jadi memang PMK 41 2023 ini bisa dibilang tidak mewajibkan kreditur itu untuk
dikukuhkan sebagai PKP. Artinya ketentuan menjadi PKP ikut ketentuan umum. Tadi Pak Rahmin menyebutkan ada di PMK 197 tahun 2013. Baik, kita lanjut ke FAQ yang kedua Pak Rahmin. Jadi ini juga banyak ditanyakan ini oleh audiens dan oleh wajib pajak Pak Rahmin, yaitu terkait dengan lelang. Jadi begini Pak Rahmin, bagaimana mekanisme PPN-nya? PPN berdasarkan PMK 41 tahun 2023 ini apabila penyerahan agunannya itu dilakukan melalui mekanisme lelang. Jadi kalau kita baca, kita pernah mendapatkan materinya, apabila diatur di peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2022 itu diatur bahwa penyelenggara lelang itu akan ditunjuk sebagai pemungut PPN. Nah, ini kaitannya dengan PMK 41 tahun 2023 bagaimana Pak Rahmin? Ya, ini memang pertanyaan menarik juga ya Pak Lintang ya. Dan memang di PMK 41 tahun 2023 ini itu memang tidak diatur secara khusus tentang bagaimana mekanisme penyerahan agunannya. Kalaupun ada, pengaturan mekanisme penyerahan ini hanya muncul di definisi terkait dengan pembeli agunan. Itu kita bisa baca di PMK-nya bahwa pembeli agunan adalah orang pribadi atau badan selain kreditur yang membeli agunan melalui lelang atau di luar lelang. Nah, dari definisi di atas pun bisa kita katakan mekanisme penyerahannya itu luas atau tidak ada batasannya Pak Lintang. Jadi sepanjang belum ada peraturan pelaksanaan tentang penunjukan penyelenggara lelang sebagai pemungut PPN sebagaimana diamanahkan dalam pasal 9 PP 44 tahun 2022, maka yang melakukan pemungutan PPN atas penyerahan agunan yang diambil alih oleh kreditur kepada pemilik agunan yang dilakukan melalui mekanisme lelang tetap dilakukan oleh kreditur. Oke, ya jelas sekali Pak Rahmin. Jadi kalau boleh saya meresum ya Pak Rahmin dari dua FAQ yang kita bahas tadi. Pertama, bahwa PMK 41 tahun 2023 tidak mewajibkan kreditur menjadi PKP, ikut ketentuan umum. Dan dari FAQ yang kedua, apabila penyerahan atas agunan tadi dilakukan dengan mekanisme lelang, maka tetap kreditur yang menjadi pemungut PPN. Nah, sepanjang tadi ya belum ada pengaturan lebih lanjut terkait aturan turunan dari PP 44 tahun 2022 terkait penunjukan pemungut atas penyelenggara lelang. Demikian ya Pak Rahmin ya. Ya, betul sekali Pak Lintang. Baik, terima kasih Pak Rahmin atas penjelasannya, pencerahannya, atas diskusinya. Demikian Sobat Pembelajar, penjelasan terkait dengan PMK 41 tahun 2023 tentang PPN atas penyerahan agunan yang diambil alih oleh kreditur kepada pembeli agunan. Kita telah bahas FAQ-nya, 2 FAQ dengan Pak Rahmin. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa ikuti diskusi-diskusi menarik selanjutnya. Baik, saya Lintang. Saya Rahmin. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, Indonesia maju.